Omset kita kalau kita rata-ratakan per hari, itu di angka 400 sampai Rp500.000, itu berkisar dari 30 sampai 40 cup per hari. Tapi target utama kita itu adalah mahasiswa dan pelajar ya, karena kita menganggap bahwa mahasiswa dan pelajar itu, daya belinya lebih tinggi dari masyarakat umum yang biasanya. Untuk strategi promosi, kita tentunya pasti menggunakan yang namanya sosial media. Jadi kita membuat konten harian ataupun mingguan yang akan diupload secara berkala di media sosial kami. Kita punya Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Karisma. Saya pemilik dari usaha UMKM Coconut Asik bersama teman-teman saya. Usaha ini kita bangun di tahun 2024, tepatnya di tanggal grand openingnya itu di tanggal 14 Maret 2024. Alasan utama kita itu sebagai usaha sampingan, supaya kita mendapatkan tambahan sampingan. Karena banyak dari teman-teman yang memang pekerjaannya, penghasilannya itu di bawah rata-rata. Awalnya di saat pertama kali buka, kita bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Tapi belakangan ini kita buka dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Modal yang kita gunakan pada saat pertama kali dari membangun, beli bahan dan lain sebagainya itu kurang lebih di angka 35 juta. Di Coconut Asik kita punya beberapa varian minuman. Di sini ada 8 rasa, dari original, spesial, Oreo, Biscoff, matcha, Thai tea, red velvet, dan taro. Untuk yang best sellernya di sini kita bisa melihat bahwa yang best seller itu adalah varian Biscoff dan original. Untuk target pasar di sini kita sebenarnya targetnya umum ya, setiap orang bisa membeli. Tapi target utama kita itu adalah mahasiswa dan pelajar ya, karena kita menganggap bahwa mahasiswa dan pelajar itu daya belinya lebih tinggi dari masyarakat umum yang biasanya. Nah, untuk tantangan terbesarnya adalah bahan baku yang sering kali kita temukan rusak jika terlalu lama disimpan. Jadi di sini kita bahan baku utamanya adalah kelapa ya. Jadi kalau kelapa kita simpan terlalu lama, dia akan lebih cepat rusak atau busuk. Omset kita kalau kita rata-ratakan per hari, itu di angka Rp400 sampai Rp500.000, itu berkisar dari 30 sampai 40 cup per hari. Jadi kalau kita totalkan per bulan itu kurang lebih bisa mencapai 12 sampai 15 juta per bulan untuk omsetnya. Untuk balik modalnya kita kurang lebih itu dari 6 bulan sampai 1 tahun pertama. Untuk strategi promosi, kita tentunya pasti menggunakan yang namanya sosial media. Jadi kita membuat konten harian ataupun mingguan yang akan diupload secara berkala di media sosial kami. Kita punya Instagram.
Nah, rencananya kita akan melakukan scale up usaha ini dengan cara menambahkan menu makanan ya. Untuk buat cabang baru mungkin masih belum, tapi kalau untuk menambah varian menu makanan sudah ada di rencana kami di awal. Motivasi untuk anak-anak muda yang ingin mulai usaha, itu yang pertama adalah kita harus punya niat terlebih dahulu ya. Jadi jika kalian punya sebuah ide atau ide jualan atau usaha, kalian bisa langsung mulai dulu ya. Dengan modal yang seadanya, kalian bisa menjalankan sebuah usaha tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar. Kalian itu sudah bisa mulai usaha. Misalkan usaha minuman, makanan dan lain sebagainya. Untuk itu kalian tidak perlu takut gagal ya. Berhubung kalian masih muda, kalian masih punya kesempatan lagi, karena gagal itu bukan berarti akhir dari usaha kalian. Gagal itu adalah proses yang mengajarkan kalian bagaimana seluk-beluk dari usaha itu sendiri. Karena pada dasarnya kita berusaha itu bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk belajar bagaimana cara memanfaatkan peluang yang ada. Nah, untuk menerapkan ide bisnis kalian juga perlu yang namanya media sosial untuk membantu proses promosi dari produk-produk kalian, mau itu produk makanan dan minuman, jasa dan lain sebagainya. Bisnis yang paling ideal untuk kalian lakukan adalah bisnis yang paling kalian kuasai atau ide dari apa yang kalian sukai. Misal kalian suka minuman, kopi, kalian bisa mulai usaha untuk membuat kopi sederhana tanpa perlu modal yang besar. Yang selanjutnya itu jangan suka membandingkan diri kalian dengan orang lain. Contohnya jangan bandingkan usaha yang kalian punya dengan usaha yang dimiliki orang lain, karena belum tentu proses yang kalian jalani itu sama dengan apa yang orang lain jalani. Nah, yang paling penting untuk memulai usaha adalah konsistensi ya. Dengan konsisten, mulai dari jam operasional, mulai dari rasa dan lain sebagainya, maka kalian tidak akan mengalami kegagalan yang signifikan. Kalian tidak akan berhenti di tengah jalan dan bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Mungkin itu saja motivasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.